Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini, NIM 1201607, kelas 3C Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SE MN. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ataupun merecord video pada pertemuan ke-12 yang bertema ekuitas merek dan dalam Islam. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, coba Anda bacakan surat Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 dan jelaskan arti dan kandungannya isinya. Qur'an surat Al-Syu'ara ayat 181 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dan dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela dan di muka bumi dengan membuat kerusuhan. Kandungannya yaitu ayat ini menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja diadari kesesuaian harga, pengorbanan biaya yang dikurangi oleh konsumen dengan fisik produk, tapi jauh lebih dari itu adalah volume produk. Yang kedua yaitu coba bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 31 dan jelaskan arti dari kandungannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yaitunya Bismillahirrahmanirrahim wa a'lamahu adamal asma'u kullaha summa aradahum alallahu malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodikin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Isi kandungannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam. Pertanyaan yang ketiga, coba Anda bacakan surah Al-A'raf ayat 180 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fadhu'uhu biha wa zahuruhu yulhidahuna fil asma'i isyawjadana makanu ya malun, yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dengan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Isi kandungannya berdasarkan Quran surah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan dan hal-hal yang enak dengan menyenangkan bagi hambanya. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemberian nama pada suatu produk. Dalam pemberian nama pada suatu produk, produsen hanya memberikan nama-nama yang baik dan mengandung arti yang menunjukkan identitas, kualitas, yang citra dari produk tersebut. Dengan nama yang baik dan simpel yang mudah diingat oleh konsumen, maka produk tersebut akan cepat direspon oleh konsumen. Pertanyaan yang keempat, coba Anda bacakan surah Ad-Duha ayat 8-10 dan jelaskan arti dan kandungannya. Quran surah Ad-Duha ayat 8-10. Wa wajadaka ila fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, yang artinya kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu mengharpitnya. Isi kandungan dari ayat tersebut berdasarkan ayat di atas, sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening, dan orang-orang yang menjaganya akan mendapatkan bahwa keberuntungan. Begitu juga pada perusahaan Rabbani, jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, menginginkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Adapun pertanyaan yang kelima, coba Anda baca surah Al-Ahzab ayat 21 dan jelaskan arti dan kandungannya.
Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Isi kandungannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas yang mengindikasikan suatu perkara yaitu baik ataupun buruk. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari apa yang telah diberikan dalam ajaran Islam, maka akan timbul kesan baik, dan jika seseorang tersebut berbuat sebaliknya, maka kesan yang timbul tersebut bukanlah suatu kesan yang baik, bahkan yang buruk. Pertanyaan yang keenam, coba Anda baca surat Al-Mulk ayat 2 dan jelaskan arti dan kandungannya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia mengikuti kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkasa lagi maha penyayang. Kandungannya, Allah mengajarkan dengan prinsip keseimbangan antara satu produk dengan produk yang lain untuk menentukan terjadinya kerusakan ataupun tidak pada produk dalam ayat ini. Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara berulang-ulang guna meyakini bahwa produk sudah mencapai zero defect, dan meyakini telah terdapat kesesuaian produk dengan standar ataupun kriteria yang ditentukan ataupun diminta oleh konsumen. Yang ketujuh, coba Anda bacakan surah Al-Anbiya 105 dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Quran surah Al-Anbiya ayat 105 yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fi zahuri mim badzikrihi ammal arada yarisuha ibadiya solihun. Yang artinya dan sungguh telah kami tulis di dalam Zubar, sesungguhnya kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Isi dari kandungannya di atas menjelaskan bahwa dengan sifat sunnatullah, yaitu objektif kita dapat memahami siapa saja yang mematuhi sunnatullah dengan apapun alasannya. Yang kedelapan, coba Anda bacakan surah An-Nahl ayat 90 dan jelaskan arti dari kandungan isinya. Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perubahan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat kembali pelajaran. Kandungan dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dan selalu berbuat baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.